Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Al-Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, atau mereka bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca firman-Nya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar hingga akhir surat. Lalu Rasulullah bersabda, "Tahukan kalian, apakah Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku padanya. Terdapat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku kelak di hari kiamat. Jumlah bejananya sama dengan bilangan bintang. Bintang di langit, maka diusirlah darinya seorang hamba dari mereka. Lalu aku berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari kalangan umatku.' Maka dia berfirman, 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu.' Sebagian besar ulama ahli qiraat mengatakan berdasarkan dalil ayat ini bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Dan kebanyakan ulama fikih mengatakan bahwa basmalahnya merupakan bagian dari surat dan diturunkan sama dengan surat ini. Aku datang ke sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara yang dilubangi. Lalu aku bertanya, apakah ini hai Jibril? Jibril berkata, ini adalah sungai Al-Kautsar. Demikianlah menurut lafaz Imam Bukhari rahimahullah. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Arabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wab dari Sulaiman Ibnu Bilal, dari Syarik Ibnu Abu Namir. Ia pernah mendengar Anas menceritakan hadis berikut kepadanya dan teman-temannya bahwa ketika Rasulullah melakukan Isra Jibril, membawanya naik ke langit terdekat, tiba-tiba Nabi melihat sebuah sungai yang padanya terdapat sebuah gedung dari mutiara dan zabarjat. Lalu Nabi mencium bau tanahnya, dan ternyata baunya harum seperti minyak kasturi. Lalu beliau bertanya, "Hai Jibril, sungai, apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah sungai Al-Kautsar yang disediakan oleh Tuhanmu untukmu." Hadis mengenai Isra ini telah disebutkan di dalam tafsir surat Al-Isra melalui jalur syarik dari Anas, dari Nabi yang hadisnya diketengahkan di dalam kitab Sahihain. Sa'idi telah meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ketika aku sedang berjalan di dalam sungai, tiba-tiba terbentang di hadapanku sebuah sungai yang kedua tepinya penuh dengan kemah mutiara yang berlubang." Maka berkatalah malaikat yang menemaninya, "Tahukah kamu apakah sungai inilah Al-Kautsar yang akan diberikan Allah kepadamu?" Lalu Nabi memasukkan tangannya ke tanah dan mengeluarkan dari tanahnya minyak kasturi yang harum baunya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Sulaiman Ibnu Tarkhan dan Ma'mar serta Hammam dan lain-lainnya dari Qatadah dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Abu Syurah, telah menceritakan kepada kami Abu Ayyub Al-Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sade, telah menceritakan kepadaku
Muhammad ibnu Abdul Wahab keponakan Ibnu Syihab dari ayahnya, dari Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai makna Al-Kautsar. Maka beliau menjawab, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di dalam surga. Tanahnya adalah minyak, kesturi airnya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu sungai itu. Didatangi oleh burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya burung itu benar-benar lezat dagingnya." Rasulullah menjawab, "Aku akan memakan dagingnya dan merasakan kelezatan kenikmatannya." Bahwa Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Dan tafsir ini bersifat lebih umum, mencakup sungai dan nikmat lainnya, mengingat lafaz Al-Kautsar berasal dari Alka, serah yang artinya kebaikan yang banyak. Dan diantaranya ialah sungai tersebut di dalam surga. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'aidi, Ibnu Jubair, Mujahid, Muharib, Ibnu Disar, dan Al-Hazan, Ibnu Abul Hasan, Al-Basri, sehingga Mujahid mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Ikrimah mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah kenabian Al-Quran dan pahala di akhirat. Tetapi telah terbuktikan kesahihan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa dia menakwilkannya pula dengan makna sebuah sungai di dalam surga. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Ubaid, dari Atta, dari Sa'aidi ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas dan perak, mengalir di atas yakut dan mutiara. Airnya lebih putih daripada salju dan rasanya lebih manis daripada madu. Alawi telah meriwayatkan hal yang semisal dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku. Yakab telah menceritakan kepada kami. Hashim telah menceritakan kepada kami. Atta ibnu Saib dari Muharib ibnu Disar dari Ibnu Umar. Dia mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas dan perak, mengalir di atas mutiara dan yakut. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi dari Ibnu Humaid, dari Jarir, dari Atta Ibnu Saib dengan sanad dan lafaz yang semisal secara mauqufannya sampai pada Ibnu Abbas. Tetapi telah diriwayatkan pula hal yang semisal secara marfu. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Ali ibnu Hafs telah menceritakan kepada kami, Warka, yang mengatakan bahwa Atta telah meriwayatkan dari Muharib ibnu Disar, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ini telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat." Antara lain ialah sebuah sungai yang sifat-sifatnya telah disebutkan di atas. Maka kerjakanlah salat fardu dan salat sunatmu dengan ikhlas, karena Allah, dan juga dalam semua gerakmu. Sembahlah Dia semata, tiada sekutu baginya, dan sembelihlah korbanmu dengan menyebut namanya semata, tiada sekutu baginya. Hal yang senada disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya, Al-Kautsar 3, yakni, sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, dan benci kepada petunjuk, kebenaran bukti yang jelas, dan cahaya terang yang kamu sampaikan. Dialah yang terputus lagi, terhina, direndahkan, dan terputus. Sebutannya Ibnu Abbas, Mujahid Sa'aidi, Ibnu Jubair, dan Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Alas ibnu Wa'il. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan
dari Yazid ibnu Ruman yang mengatakan bahwa dahulu Alas ibnu Wa'il, apabila disebutkan nama Rasulullah, ia mengatakan, biarkanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Maka Allah menurunkan surat ini. Syamir ibnu Atiyah mengatakan bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah ibnu Abu Mu'id ibnu Abbas mengatakan pula, dan juga Ikrimah, bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan KB ibnul Ashraf dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy. Al-Bazar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Yahya al-Hasani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa KB ibnul Ashraf datang ke Mekah. Maka orang-orang Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin mereka. Tidakkah engkau melihat kepada lelaki yang terusir lagi, terputus dari kaumnya itu? Maksudnya Nabi, dia mengira bahwa dirinya lebih baik daripada kami. Padahal kami adalah ahli pelayan, jemaah haji, ahli sadanah pelayan, Ka'bah, dan ahli sikayah pelayan minuman air Zam-Zam. Maka KB ibnul Ashraf berkata, kalian lebih baik daripadanya. Maka turunlah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus Al-Kautsar 3. Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Bazar, dan hadis ini sahih sanadnya. Diriwayatkan pula dari Atta bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lahab. Demikian itu terjadi ketika putra Rasulullah meninggal dunia. Maka Abu Lahab pergi menemui orang-orang musyrik dan berkata kepada mereka, tadi malam Muhammad terputus keturunannya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya sehubungan dengan peristiwa tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus Al-Kautsar 3. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jal. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa makna sesungguhnya orang-orang yang membencimu, Al-Kautsar 3, yakni musuhmu. Pendapat ini lebih mencakup dan meliputi semua orang yang bersifat dan berkarakter demikian, baik dari kalangan mereka yang telah disebutkan di atas